Kemungkinan PDIP usung Prabowo jadi Capres 2024, ditulis oleh Adin di siwar.com. Pilpres baru diselenggarakan tahun 2024, tetapi riak-riak gelombang Capres-mencapres, usung-mengusung mulai terlihat. Riak-riak air politik Pilpres mulai bermunculan ditiup oleh angin partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan salah satu partai terbesar disorot karena dinilai telah berhasil menggolkan kadernya jadi presiden. Presiden Jokowi 2 periode merupakan keberhasilan yang ajaib dari PDIP. Karir Jokowi begitu cemerlang dan sangat cepat. Mulai dari wali kota Solo 2 periode, gubernur ibu kota RI yaitu Jakarta 2 tahun, dan langsung bisa jadi presiden RI 2 periode malah. Bahkan sekarang ini berhembus cukup kencang kemungkinan Jokowi 3 periode. Hembusan ini disampaikan oleh lawan politik Jokowi, yaitu Mbah Amin Rais. PDIP sebagai partai besar pemenang pemilu sangat ditunggu masyarakat dan partai politik lain dalam pengusungan Capres. Tahun 2024 nanti, Presiden Jokowi habis masa baktinya. Kira-kira siapa yang akan diusung PDIP? Karena siapapun yang diusung PDIP kemungkinan menang sangat besar. Keputusan besar dari sang ketua umum legendaris yaitu Megawati Soekarno Putri sangat ditunggu. Tapi sayang, ketika PDIP belum terlihat akan menunjuk siapa sebagai Capres 2024, polemik internal sudah terjadi. Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah sekarang ini yang merupakan salah satu kader terbaik PDIP mendapat sentilan partai. Ganjar tidak diundang ketika semua pimpinan daerah lainnya diundang di acara resmi partai di Jawa Tengah. Hal ini tentu saja menjadi tanda tanya besar. Diberitakan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemenangan pemilu sekaligus Ketua DPD PD Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto, menegaskan memang Ganjar tidak diundang dalam acara pembukaan pameran foto Isai Marhaen dan foto bangunan cagar budaya yang dihadiri oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Panti Marhaen Kota Semarang pada Sabtu 22 Mei 2021. Rupanya Gubernur Ganjar terdeteksi mengumbar keinginannya untuk nyapres. Padahal partai sudah mengirim kode bahwa keinginan Ganjar harus diredam atau ditahan dulu. Menunggu titah ketua umum partai yakni Megawati, Ganjar diusulkan memiliki pasukan khusus di media sosial untuk menggenjot popularitasnya menuju Pilpres 2024. Data aktivitas media sosial Ganjar Pranowo disebut cukup signifikan dibandingkan sejumlah tokoh dan juga kepala daerah lainnya. Ganjar menempati 4 besar kepala daerah dengan pengikut tinggi di Instagram. Berdasarkan data itu, akun Instagram Ganjar Pranowo menempati urutan ketiga dengan jumlah pengikut terbanyak. Sepertinya PDIP mengisyaratkan belum tentu mengusung Capres 2024 nanti dari kader partai. Ganjar merupakan kader partai yang mempunyai elektabilitas paling tinggi, tapi PDIP seolah tidak mau mengusungnya. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh partai lain untuk meraih keuntungan politik. Partai Gerindra yang sebelumnya merupakan partai oposisi terbesar paling senang dengan kondisi PDIP sekarang ini. Karena Partai Gerindra mempunyai Prabowo yang sekarang menjadi Menhan di pemerintahan Jokowi. Prabowo merupakan lawan Jokowi dalam helatan Pilpres 2014 dan juga 2019. Walaupun selalu dikalahkan oleh Jokowi, tetapi Prabowo selalu memberikan perlawanan sengit di kedua perhelatan Pilpres. Dan sekarang merupakan momen sangat tepat PDIP terlibat konflik internal dengan Ganjar Pranowo sebagai kader dengan elektabilitas tertinggi. Walaupun PDIP mengusung Ganjar, tapi sekarang ini elektabilitas Ganjar masih kalah cukup jauh dari Prabowo. PDIP tentu tidak mau mendukung orang yang kemungkinan kalahnya sangat besar. Oleh karena itu, Partai Gerindra berusaha untuk mendekati PDIP. Jika kedua partai ini berhasil bersatu untuk Pilpres 2024 nanti, partai-partai lain akan ketakutan dan berpikir 2 kali jika ingin melawannya. Apalagi jika mereka mengusung Prabowo sebagai Capres nanti. Jika Capres dari Partai Gerindra, Cawapresnya kemungkinan besar dari PDIP. Susah dilawan tuh. Pendekatan yang dilakukan Partai Gerindra tampak dari pernyataan elit partainya. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pada Kamis 27 Mei kemarin menyatakan bahwa hubungan Partai Gerindra dengan PDIP baik, hubungan Prabowo dengan Megawati juga baik. Kondisi tersebut memungkinkan adanya peluang untuk Pak Prabowo maju bersama PDI. Tapi, pembicaraan tentang itu belum sampai pada hal-hal yang detail. Jika PDIP mau mengusung Prabowo, besar kemungkinan koalisi ini akan menjadi koalisi besar. Momen ini merupakan momen tepat bagi Prabowo untuk menguji takdirnya. Apakah dia ditakdirkan jadi presiden atau tidak?
karena kedepannya akan muncul tokoh yang sekuat Jokowi untuk jadi presiden, yaitu Gibran. Bagi Prabowo, tahun 2024 merupakan sekarang atau tidak sama sekali. Hanya Gibran yang berani tanggapi Puan, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Soal sosmed yang sedang hangat dipermasalahkan, pemimpin menurut saya itu adalah pemimpin yang memang ada di lapangan dan bukan di sosmed, kata Puan Maharani. Dan katanya lagi, pemimpin yang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang mendukungnya ada di lapangan. Puan Maharani menyampaikan hal itu ketika menyindir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu yang telah lalu, dan kemudian menjadi heboh. Pasalnya, Ganjar dalam kesempatan tersebut juga tak diundang di acara konsolidasi menjelang pemilu 2024. Lucu memang, tuan rumah justru tak diundang. Jika melihat dari tata bahasa dan kalimatnya, memang terlihat rasa kesal, dongkol, iri campur aduk menjadi satu. Dan perlu digarisbawahi, soal sosial media rasanya sudah tidak relevan lagi jika dipermasalahkan. Orang bodoh juga paham kalau sekarang ini zaman digital. Soal di lapangan itu kan hanya penegas alibi mencari pembenaran. Dan yang bikin makin tertawa lebar, si Puan ini mempersoalkan sosial media, tapi belakangan ini malah disinyalir beredar di WhatsApp ajakan untuk bergabung Halo Puan di semua sosial medianya, yang konon digalang oleh relawan Puan. Sungguh paradoks. Pembaca Siward yang budiman bisa nonton info valid tersebut di acara Helmi Yahya Bicara di YouTube, yang bintang tamunya Bung Burhanuddin Muhtadi, peneliti senior Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Tentu saja saya mempercayai info yang disampaikan oleh Bung Burhanuddin, yang beliau saat mengatakan saja sampai senyum-senyum geli gitu. Wajar, lah memang lucu, Puan ini jadi mirip anak ABG yang iri sama temannya, yang sedang digandrungi oleh banyak orang. Begitulah kira-kira analogi sederhananya. Soal sosial media ini sebetulnya kebacut jika sampai dipersoalkan, sebab sudah menjadi sebuah kebutuhan. Terlebih di zaman sekarang, kita pasti ingat pemilihan presiden di Amerika. Bagaimana seorang Donald Trump begitu cerdik memanfaatkan isu atau tren untuk menggalang suara mengambang. Tinggal melihat algoritma sosial media, dan masih banyak sekali contohnya. Dan rasanya seorang pemimpin daerah justru harus punya, agar setiap masalah yang terjadi cepat tertangani. Sebagai warga Jawa Tengah, saya melihat itu di diri Ganjar Pranowo. Baik akun Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube benar-benar dimanfaatkan untuk interaksi secara positif. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu, Mas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Joko Widodo, menanggapinya di depan awak media. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan kerja dengan turun langsung di lapangan dan melalui media-media atau media sosial itu harus seimbang. Hal tersebut disampaikan oleh Gibran menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP yang juga sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani. Terkait media sosial diperlukan, tapi harus nyata kerja di lapangan. Di lapangan penting, sosmed ya penting, dua-duanya harus seimbang. Kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 27 Mei 2021 kemarin. Gibran Rakabuming Raka sudah barang tentu sangat paham tentang sosial media, sebab usahanya juga dulu benar-benar memanfaatkannya. Maka tak salah, justru dia menganjurkan pegawai di Pemkot Solo untuk tidak meninggalkan sosmed. Sebab itu salah satu cara untuk dekat dengan rakyat, berkaitan dengan pelayanan dan keluhan agar lekas ditangani. Saya kira hanya Gibran yang berani meng-counter attack seorang Puan, yang belakangan justru ada Halo Puan itu. Saya sedang tidak menyanjung Gibran, tapi apa yang disampaikannya benar adanya. Justru ini hematku refleksi pemimpinan masa kini yang paham kebutuhan zaman, smart, cermat, tanggap, dan melek teknologi terkini, selalu update atas isu dan tren yang sedang seksi. Bukan malah sebaliknya, mengkebiri orang-orang atau pemimpin yang kreatif dan inovatif hanya karena faktor iri, dengki, dan keki. Negara Indonesia ini butuh pemimpin-pemimpin yang smart, sudah tak butuh lagi mesin tua atau pemimpin yang memegang erat sikap feodal, yang punya mental hanya mengandalkan kekuatan dan keturunan terah ini terah itu. Era dinasti sudah basi, apalagi kualitas generasinya nihil, hanya pandai jual tampang. Di gelas zaman dan negara lain jika hanya terus kangen masa lalu. Sudah saatnya menatap masa depan bersama para pemimpin muda yang cakap, tapi memiliki adab dan akhlak yang membumi. Demikian, salam